UTM Podcast bersama dengan saya, Afradit Aisyah, di segmen RUGA, Ruang Gagasan Dekan, episode kelima. Pada 27 Oktober 2025, estafet kepemimpinan dekanat di Universitas Trunojoyo Madura resmi beralih ke kepemimpinan yang baru. Dan melalui UTM Podcast, saya akan mengajak Treten UTM dimanapun kalian berada untuk menyelami lebih dalam sosok dekan dari salah satu fakultas dengan ikon umum. Fakultas apakah itu? Ya, benar sekali. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang baru saja dinakodai oleh Dr. Badrut Tamam SSI MPD. Kita langsung saja sambut beliau. Assalamualaikum Bapak Dr. Badrut Tamam, selamat datang di UTM Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Badrut Tamam atas pelantikannya sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura periode 2025 hingga 2029. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di program kami ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami dan juga pastinya untuk Treten UTM. Di tengah kesibukan dokter masih menyempatkan diri untuk hadir mengisi podcast kami kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya Bapak. Bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah resmi mengemban amanah baru? Ya, kita mengemban amanah, Mbak, ya. Dan amanah itu saya kira harus kita pegang teguh dan harus kita lakukan yang terbaik untuk melakukan amanah yang sudah diberikan. Oleh karena itu dalam mengemban amanah itu ya kita harus tahu betul apa yang dibutuhkan oleh fakultas, kemudian arah fakultas mau kemana, sehingga kita akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Ya, secara perasaan ya orang diberi amanah ya, tentu ada beban di situ, namun kita akan coba melakukan amanah itu dengan baik, insya Allah. Baik, berarti Bapak akan memegang amanah teguh Bapak yang sudah Bapak ucapkan. Insya Allah. Baik, apa visi misi utama yang akan Bapak usung untuk fakultas Bapak selama masa jabatan Bapak ini? Ya. Kalau kita melihat milestone-nya UTM, ya, itu kan kita berada di milestone di saat bagaimana kita memiliki daya saing global di tingkat ASEAN. Iya. Nah, oleh karena itu tentu yang harus kita genjot itu adalah terkait dengan program internasionalisasi. Kemudian ada banyak hal yang mungkin beberapa hal yang sifatnya reguler dan harus kita benahi baik di dalam, kemudian juga kita akan mencoba untuk mengembangkan sayap dari apa yang sudah ada. Oke, baik. Berarti pasti memiliki tantangan ya Pak untuk menjalankannya. Insya Allah ya. Pertanyaannya, tantangan besar yang Bapak lihat baik itu di tingkat fakultas ataupun universitas yang harus segera diatasi itu apa ya Bapak? Kalau di tingkat fakultas saya kira sinergi dan kolaborasi yang perlu ditingkatkan lebih baik. Karena bagaimanapun dalam upaya mencapai tujuan bersama itu kan tidak bisa dilakukan sendirian, Mbak, ya. Iya. Atau tidak hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang, tapi semua komponen mulai dari tingkat dekanat sampai di mahasiswa itu saya kira harus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik untuk pencapaian tujuan bersama. Kemudian untuk tantangan saya kira terutama terkait dengan internasionalisasi ya, Mbak, ya. Beberapa kompetisi internasional itu kita minim info dan kita minim ikut di ajang itu. Kemudian relasi-relasi dengan dunia internasional itu mungkin juga perlu ditingkatkan kembali. Oke, baik. Berarti memang kalau misalnya ada tantangan terbesar tuh kita harus menyelesaikannya secara bersama-sama ya Bapak. Bukan hanya dari dekannya sendiri, tapi dari seluruh staf yang ada di Universitas Trunojoyo Madura ini. Baik, sebagai dekan baru nih, sebutkan satu atau dua hal yang emang sudah berjalan dengan sangat baik
di fakultas Bapak yang ingin Bapak pertahankan dan perkuat di masa jabatan kali ini? Yang pertama yang kita sudah lakukan terkait dengan pembukaan program prodi baru ya, terutama di program itu ada beberapa program studi yang ingin kita buka, yang seperti pendidikan olahraga. Itu sudah siap sebenarnya Mbak, cuma kemarin terkendala dengan moratorium dan insya Allah sampai saat ini kita masih upayakan untuk bisa berhasil membuka prodi pendidikan olahraga. Kemudian ada S2 pendidikan bahasa Indonesia, itu juga sudah hampir selesai proses penyusunannya. Insya Allah mudah-mudahan juga mohon doanya bersama, mudah-mudahan dalam 1 minggu 2 minggu ke depan bisa sampai. Kemudian yang prodi yang ketiga adalah S2 pendidikan IPA. Saat ini tim sudah berjalan ya hampir sekitar, tapi masih belum sampai 50% lah, karena masih baru dibentuk 3-4 hari yang lalu. Tapi insya Allah semua progres yang sudah dilakukan oleh tim itu sudah kita koordinasikan bersama dengan baik. Terkait dengan pencapaian program juga kita sudah melibatkan hampir semua sivitas akademika, mulai dari dekanat, kemudian Kajur, Korprodi, sampai pada pimpinan unit-unit yang ada di fakultas. Selain itu, saya juga sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa mahasiswa terkait dengan proses penyusunan manajemen risiko. Jadi dalam penyusun profil risiko itu kan kita tidak bisa mengambil dalam satu sudut pandang. Artinya semua komponen sivitas yang ada di fakultas itu kita libatkan semuanya. Alhamdulillah sampai kemarin sore itu proses penyusunan manajemen risiko sudah selesai. Nah dari situ itulah mungkin nanti yang akan menjadi program utama dalam penyelesaian masalah yang muncul di hasil identifikasi dari manajemen risiko itu. Baik, lanjut ya Pak. Kan di sini Universitas Trunojoyo Madura itu pasti memiliki target dan rencana pengembangan besar. Langkah-langkah strategis konkret apa yang akan fakultas Bapak ambil secara aktif mendukung pencapaian visi dan misi UTM di tingkat universitas, baik itu dalam hal akreditasi, reputasi, ataupun inovasi? Ya, terkait dengan akreditasi, alhamdulillah di FKIP 5 prodi itu sudah unggul. Kemudian ada satu program studi PBG yang memang masih baru, itu akreditasinya masih baik dan sekarang masih proses penilaian AK. Ya mudah-mudahan, mohon doanya ya, semoga segera AL. Tapi insya Allah dari hasil penilaian sebagai program studi baru, insya Allah mudah-mudahan dapatkan yang terbaik. Nah, pencapaian akreditasi unggul itu kan harus kita pertahankan. Nah, kalau kita melihat instrumen akreditasi yang baru, hampir di semua kriteria itu ada yang sifatnya internasionalisasi. Nah itu yang kemudian harus kita kejar dalam upaya mempertahankan akreditasi, juga sekaligus mengembangkan fakultas kita. Salah satu langkah teknis misalnya kita mencoba bergabung dengan si teacher. Di situ dalam rangka upaya mobility student ya Mbak ya, kita mungkin akan mengirimkan mahasiswa yang nanti akan dikirimkan ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kita juga mungkin si teacher akan mengirim juga mahasiswa kita. Nah itu juga harus kita siapkan juga sarana prasarananya, karena mahasiswa luar negeri itu yang akan dikirim kita itu nanti akan diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang ada di sekitar. Nah itu salah satu langkah teknis yang kita lakukan. Kemudian kalau kita melihat persentase jumlah dosen yang sudah menempuh S3 itu masih sangat kecil sekali Mbak. Ada sekitar 18,8% saja yang memiliki ijazah S3. Nah insya Allah itu juga kita mencoba untuk melakukan percepatan studi. Kita mencoba untuk berkoordinasi dengan beberapa kampus, melakukan koordinasi dan upaya membangun kerjasama bagaimana supaya dosen-dosen kita itu dapat menempuh S3 dengan baik dan segera lulus sehingga ada percepatan peningkatan studi S3-nya. Kemudian apa ya? Kalau kita melihat jabatan fungsional dosen,
itu masih ada sekitar dari 119 dosen, itu hanya ada 4 dosen yang masih memiliki jabatan fungsional lektor kepala. Nah, itu saya kira juga perlu kita gecot ya, supaya sebaran jabatan fungsional juga baik, karena itu juga bagian dari apa yang harus kita pertahankan dari akreditasi itu. Baik, semoga semua program yang telah tadi Bapak bacakan, yang tadi Bapak jelaskan, semoga terlaksana dengan baik ya Bapak. Mohon doa dan support. Iya, pasti Bapak kami doakan. Lalu program atau kurikulum apa yang menurut Bapak paling mendesak sekali untuk diperbarui agar tetap relevan dan kebutuhan industri saat ini? Ya, saat ini kita kan menggunakan kurikulum UBE, Mbak. Iya. Meskipun mungkin masih belum fix. Saat ini ada beberapa prodi yang masih terus mencoba memperbaiki kurikulumnya, terutama IPA, PBSI, kemudian PGSD. Sampai saat ini masih belum selesai. Tapi kita juga sudah mencoba studi banding ke beberapa universitas. Iya. Nah, kemudian harapan saya itu juga suatu saat nanti ada matching kurikulum lah, Mbak. Jadi misalnya kita matching kurikulumnya dengan universitas-universitas di luar negeri, itu kan sebenarnya dalam upaya mengadaptasi kompetensi-kompetensi yang betul-betul kita butuhkan di saat-saat sekarang ini. Ya mungkin itu saja terkait dengan kurikulum, Mbak. Ya mudah-mudahan juga, cuma nggak tahu sih kapan kita bisa melakukan matching kurikulum itu. Sementara kita masih komunikasi di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Baik Bapak. Lalu dengan sejalannya Tridharma Perguruan Tinggi, bagaimana rencana Bapak untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian antara para dosen, dan bagaimana ini akan berdampak pada mahasiswa sendiri? Ya, terkait dengan riset, Mbak, ya, kita masih lemah dengan dana riset yang didanai oleh luar kampus. Kita masih banyak yang mendapatkan hibah internal ya. Nah, itu saya kira juga merupakan PR. Beberapa langkah teknis mungkin kita akan lakukan terkait dengan bagaimana pendampingan penyusunan proposal riset, dan tentunya riset itu berbasis pada potensi lokal yang ada di Madura sesuai dengan visi UTM juga, bagaimana mengangkat potensi lokal ke luar. Saya kira proses pendampingan, pelatihan, penyusunan sampai selesai itu kita harapkan adanya peningkatan peningkatan kualitas, juga peningkatan jumlah riset yang akan didanai, baik itu di tingkat kementerian. Selain itu mungkin kita akan coba membangun jejaring kerjasama dengan instansi-instansi lain untuk mendapatkan funding di penelitian. Yang kita ketahui juga nih Pak, kan fakultas seringkali menjadi rumah kedua bagi mahasiswa. Apa inisiatif khusus yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan lingkungan belajar bagi mahasiswa? Ya, ini Mbak, tadi barusan saya ini komunikasi juga dengan beberapa orang di fakultas yang terlibat di tim Satgas ya. Saya minta mereka juga menyusun program bagaimana supaya fakultas itu homey ya, merasa mahasiswa itu berada di rumah sendiri. Dan itu mungkin masih kita rumuskan, Mbak, dan itu masih kita diskusikan terus, memang terkait dengan kesehatan mental mahasiswa, kesehatan mental dosen. Saya juga sudah diskusi banyak dengan beberapa tim Satgas. Yang saya harapkan itu adalah tidak hanya sifatnya sosialisasi, tetapi ada program-program kegiatan yang kemudian mendukung itu. Nah, itu sementara masih dirumuskan oleh tim, nanti kita akan koordinasikan kembali. Kemudian terkait dengan Sarpras, Mbak, ya, mudah-mudahan kita bisa menciptakan suasana yang lebih homey lagi daripada perbaikan dari sarana-prasarana. Saya harapkan mahasiswa itu bisa lebih kerasan di fakultas, mungkin proses membangun nuansa akademisnya mungkin bisa akan lebih terbangun. Kita akan siapkan ruang-ruang tempat untuk diskusi, mungkin juga tempat-tempat ruang di mana mahasiswa bisa bersantai dengan nyaman.
luar biasa sekali ya Pak, saran yang Bapak berikan barusan, apalagi untuk mahasiswa perantauan nih Pak, mungkin itu menjadi tips yang baik bagi mereka semua juga. Lalu kalau misalnya menurut Bapak nih, apa peran utama organisasi kemahasiswaan atau Ormawa dalam mencapai visi fakultas dan bagaimana Bapak akan mendukungnya? Ya, sudah saya katakan di awal bahwa untuk mencapai tujuan bersama itu kita harus melangkah bersama. Iya. Begitu Mbak ya. Saya juga sering sebenarnya diskusi dengan ormawa-ormawa, baik itu di fakultas ataupun dimanapun kesempatan, saya kira saya membuka diri untuk mahasiswa bisa berdiskusi terkait dengan pengembangan fakultas ke depan. Itu juga yang saya pesankan ke mahasiswa, tolong mahasiswa evaluasi itu memang merupakan bagian dari proses untuk unit bisa berkembang menjadi lebih baik. Tetapi jangan lupa kritik itu ketika disampaikan maka harus juga ada solusi yang mungkin juga diberikan oleh mahasiswa. Karena begini Mbak, di era yang saat ini ya, peran anak muda itu sangat besar. Bisa jadi pikiran kami yang sudah di usia 40 ke atas itu sudah tidak suitable lagi dengan kondisi saat ini ya, tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga saya harapkan mahasiswa itu juga ide-ide segarnya itu juga dituangkan dalam upaya mengembangkan fakultas, dalam upaya mencapai tujuan bersama tadi. Insya Allah juga sering kali mahasiswa itu baik dari BEM ataupun ormawa yang lain itu sering juga diskusi dengan saya baik di fakultas ataupun di luar fakultas. Kita tetap buka ruang untuk diskusi itu. Baik Pak, sebagai penutup nih ya Pak, apa pesan utama Bapak yang ingin disampaikan kepada seluruh sivitas akademik, baik itu dosen, staf, dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan? Ya, bagi saya fondasi untuk membangun sebuah organisasi itu satu rasa kekeluargaan dulu yang dibangun, sehingga upaya untuk bersinergi kemudian berkolaborasi itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih baik ketika kita merasa dalam satu ikatan keluarga. Baik. Wah, seru sekali perbincangan podcast kita kali ini. Titan UTM kita juga jadi punya pandangan baru mengenai bagaimana arah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Dr. Badrut Tamam atas kehadirannya di podcast kami. Dan juga untuk Titan UTM, jangan lupa untuk subscribe official YouTube kami di UTM TV Official, dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami di utmtv.official agar tidak ketinggalan konten-konten seru kami selanjutnya. Saya Afrodit Aisyah pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.